Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dari kelas 2 CPGSD, NIM 1900898, mata kuliah Pendidikan Inklusif, dosen pengampu Ibu Liza Suzanti, SPD MSI. Di sini saya dan rekan saya akan membahas tentang manajemen pendidikan inklusif. Pembahasan kami diambil dari jurnal Manajemen Jaya Negara yang berjudul Implementasi Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo. Halo semuanya, saya Balkis Lainisa, rekan dari Salsa Nabila yang akan membahas tentang manajemen pendidikan inklusif dengan judul jurnal Manajemen Jaya Negara Implementasi Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo oleh Ertin Rining Nawangsari, Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UPN, Veteran Jawa Timur. Dari kelas 2C PGSD. Di sini saya akan memulai pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Yang kedua, macam-macam jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra adalah peserta didik yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 atau tidak memiliki penglihatan atau tunanetra total. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah peserta didik yang memiliki gangguan pendengaran baik yang permanen maupun tidak permanen. Yang ketiga, tunawicara. Tunawicara adalah peserta didik yang memiliki gangguan dalam berbicara. Yang keempat, tunagrahita. Tunagrahita adalah peserta didik yang memiliki kemampuan inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang kelima, tunadaksa. Tunadaksa adalah peserta didik yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro sampai muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan. Yang keenam, tunalaras. Tunalaras adalah peserta didik yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma. Yang ketujuh, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah peserta didik yang memiliki gangguan pada satu atau lebih proses psikologi dasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, wicara maupun tertulis, ketidaksempurnaan untuk mendengar, berpikir, bicara, membaca, mengeja, dan perhitungan matematika. Yang kedelapan, lamban belajar. Lamban belajar adalah peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah ambang yakni IQ 71 sampai 89. Yang kesembilan, autis. Autis adalah peserta didik yang mengalami gangguan perkembangan secara signifikan mempengaruhi kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosialnya. Yang kesepuluh, memiliki gangguan motorik. Memiliki gangguan motorik adalah peserta didik yang mengalami gangguan dalam aktivitas motoriknya. Dan masih banyak jenis-jenis anak berkebutuhan khusus lainnya. Tujuan pendidikan inklusif. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan. Kriteria sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Yang pertama, kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif seperti kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, komitmen sekolah terhadap pengembangan sekolah ramah peserta didik dan kesetaraan pelayanan pendidikan dengan pendidikan yang fleksibel dan akomodatif terhadap kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, terdapat peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Yang keempat, memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan, seperti misalnya pusat sumber atau LPTK terkait.
Yang kelima, tersedia sarana penunjang yang memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus mengakses fasilitas pembelajaran. Yang keenam, pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif dan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketujuh, memenuhi prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, tersedianya guru pendamping khusus atau guru pembimbing khusus atau GPK. Yang kesembilan, memiliki program pendukung penyelenggaraan peserta didik untuk pendidikan inklusif seperti pelatihan guru, proses identifikasi dan asesmen dan sebagainya. Kendala yang dihadapi sekolah. SMA Negeri 1 Gedangan merupakan SMA yang pertama kali ditunjuk sebagai pelaksana pendidikan inklusif dan menjadi sekolah percontohan di Kabupaten Sidoarjo. SMA Gedangan juga merupakan sekolah yang memiliki paling banyak siswa inklusif dari SMA-SMA di Kabupaten Sidoarjo. Dengan jumlah 14 siswa inklusif yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan, SMA ini merupakan SMA yang berhasil bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membantu siswa inklusif yang berminat untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Meskipun Kabupaten Sidoarjo sudah mendapatkan penghargaan, tetapi dalam pengimplementasiannya masih terdapat banyak kendala-kendala yang dihadapi. Seperti yang pertama, belum mendapatkan info bahwa sekolah itu menerapkan sekolah inklusif. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia dalam mengoptimalkan program sekolah inklusif. Yang ketiga, pelaksanaan di lapangan belum optimal, penyebabnya kurang tenaga pendamping khusus. Tolak ukur keberhasilan atau kegagalan implementasi pendidikan inklusif. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, disposisi. Yang keempat, struktur organisasi. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi kebijakan program pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan. Dengan menggunakan fokus teori George J. Edward, fokus penelitian di SMA Negeri 1 Gedangan yaitu komunikasi antar pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Sumber daya yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan yaitu meliputi staf, fasilitas, dan keuangan. Disposisi atau watak SMA Negeri 1 Gedangan dalam menerima siswa inklusif. Hasil penelitian. Yang pertama, komunikasi. Penyampaian informasi atau transmisi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada SMA Negeri 1 Gedangan adalah melalui penunjukan surat keputusan atau SK dan kemudian yang dilanjutkan dengan workshop untuk menyampaikan informasi tentang program pendidikan inklusif kepada sasaran program tersebut. SMA Negeri 1 Gedangan melakukan sosialisasi kepada wali murid siswa ataupun masyarakat pada saat pengumpulan wali murid tahun pelajaran baru dan juga sudah tercantum juga pada PPDB atau penerima peserta didik baru. Yang kedua, kejelasan tentang penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada SMA Negeri 1 Gedangan adalah belum jelas karena hanya dengan memberikan SK atau surat keputusan tanpa adanya pengarahan yang maksimal, tidak adanya informasi tentang program pendidikan inklusif, kapan dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan. Konsistensi. Program pendidikan inklusif selalu konsisten, tidak berubah-ubah. SMA Negeri 1 Gedangan juga konsisten dalam melaksanakan program pendidikan inklusif, mulai ditunjukkan menjadi sekolah inklusif sampai pada saat ini SMA Negeri 1 Gedangan tetap melaksanakan program pendidikan inklusif. Yang keempat, sumber daya. SMA Negeri 1 Gedangan hanya memiliki 2 guru pendamping khusus dengan latar belakang pendidikan luar biasa. SMA Negeri 1 Gedangan memiliki guru pendamping khusus dengan jumlah 2 guru pendamping khusus. Sekolah merasa tidak mencukupi dengan 2 guru pendamping khusus untuk proses pendampingan siswa inklusif. Minimalnya yang harus memiliki 5 guru pendamping khusus untuk mendampingi 14 siswa inklusif. Yang kelima, disposisi. Disposisi sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan sebagai pelaksana kebijakan
baik dari segi guru dan siswa sudah menerima dengan baik siswa inklusif yang berada di lingkungan sekolah. Yang keenam, struktur organisasi. SMA Negeri 1 Gedangan memiliki struktur birokrasi sendiri untuk melayani peserta didik inklusif. Mereka hanya menambahkan koordinator siswa inklusif pada struktur yang sudah dimiliki. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga Semoga bermanfaat. bermanfaat.